Hamid berkata setuju, Anda benar. Saya pikir mereka pasti ingin memberi saya pengeboman intensif terlebih dahulu. Tama kemudian berkata, membom Anda tidak perlu takut, karena Anda sudah memiliki lubang counter slope. Sekarang cepatlah dulu, bawa personel dan perlengkapan dan peralatan Anda yang paling berharga dan bawa mereka ke lubang counter slope, dan kemudian bergegas untuk memiliki helikopter tempur berharga Anda. Untuk terbang, sisi lain dalam jumlah besar, Anda tidak dapat memainkan permainan besar dengan helikopter ini, atau pertama-tama bawa mereka ratusan kilometer jauhnya, temukan lembah yang tidak berpenghuni atau tanah datar di puncak bukit untuk parkir. Jika nanti pihak lain memulai, helikopter Anda diperkirakan semua berlutut. Ya, Hamid kembali sadar dan segera memerintahkan ajudannya, katakan pada pilot helikopter untuk bersiap-siap terbang ke utara dan temukan tempat untuk bersembunyi 100 km jauhnya. Tak heran jika Hamid panik, meski sudah lama berselisih dengan pasukan pemerintah, belum pernah terjadi konflik berskala besar. Jadi, gambaran besarnya tidak begitu kuat, paling-paling itu adalah tingkat pemimpin gerilya kecil. Sekarang pasukan pemerintah tiba-tiba mengumpulkan angkatan bersenjata yang begitu kuat untuk menyerangnya. Dia segera sedikit kewalahan, benar-benar bingung bagaimana harus merespons. Sebaliknya, Tama, yang tidak pernah berperang tetapi lebih komprehensif dalam pertimbangannya, dapat tetap 100% tenang pada saat-saat seperti itu dan menganalisis situasi dengan cermat dan memberikan saran yang lebih masuk akal. Tama berkata kepadanya saat ini, Anda memiliki kesan tertentu terhadap pemandangan. Saya mungkin memiliki kesan tertentu, dikelilingi oleh jalan pegunungan yang berbukit berkelok-kelok dan terjal. Sehingga sisi lain dari kemajuan Anda tidak akan terlalu cepat, dan Anda tidak boleh terlalu cemas untuk membiarkan helikopter segera pergi. Mengatakan ini, dia juga menyarankan, sekarang Anda dapat terlebih dahulu membiarkan helikopter membantu mengangkat beberapa alat berat yang berharga ke lubang counter slope Anda. Pada saat yang sama Anda juga harus membiarkan pengintai garis depan Anda memperhatikan pergerakan pihak lain. Ketika pihak lain berhenti berbaris dan mulai mengerahkan artileri, bahkan belum terlambat untuk membiarkan helikopter pergi. Sisi lain memiliki 30 atau 40 artileri yang ditarik, dari keadaan penarik hingga berhenti total, dan kemudian sepenuhnya mengerahkan dan menghitung koordinat, menyesuaikan sudut, mempersiapkan tembakan artileri. Ini semua membutuhkan waktu lama. Anda harus cukup waktu untuk bereaksi, tidak perlu panik. Itu benar. Mendengar kata-kata Tama, Hamid sedikit tenang dan berkata dengan canggung, Kakak, aku tidak takut dengan apa yang kamu katakan. Masalahnya, sejak aku bergabung dengan revolusi, aku belum pernah melihat pertempuran sebesar itu. Aku memang sedikit gugup. Lupakan, Tama menghibur. Hal semacam ini, pergantian kepala siapapun akan gugup. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah tidak mengacaukannya. Mengatakan bahwa dia menambahkan, aku kira maksud strategis pihak lain sangat sederhana. Mereka tahu lokasi pangkalanmu, tahu bahwa kamu tidak akan melarikan diri. Jadi mereka pasti akan mendatangimu dan akan ada tembakan frontal penuh. Dan apa yang harus kamu lakukan saat ini adalah bertahan. Jika pihak lain menembakimu, kamu tidak boleh membalas tembakan dengan artileri, apalagi mengirim helikopter tempurmu atau pasukan elitmu untuk mencoba melawan serangan balik atau serangan diam-diam. Hah, mengapa? Hamid berseru, aku baru saja akan memberitahu kamu bahwa aku akan bergegas dan mengirim pasukan elit 3-500 orang untuk menyelinap dan menyergap mereka sekarang menunggu untuk menangkap mereka lengah. Bagaimana pihak lain bisa membiarkanmu mendapatkan jalanmu dengan begitu mudah? Tama berkata tanpa basa-basi, tidak perlu berpikir, pihak lain pasti mencegahmu dari tangan ini. Jangan lupa, mereka memiliki 8.000 orang, hanya 2.000 orang yang menyergap di sekitar posisi artileri. Kamu mengirim 3.500 orang ke sana, pihak lain dapat dengan mudah melindungimu. Ketika saatnya tiba, orang-orangmu pasti tidak akan kembali.
Hamid tercengang dan berkata seenaknya, "Kakak kamu benar, aku tergesa-gesa." Pada titik ini, Tama terus menginstruksikan, "Kamu harus ingat satu hal, komandan pihak lain karena dia dapat memimpin 8.000 pasukan, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi bodoh. Dia paling-paling hanya akan membuat kesalahan dengan terburu-buru dan berpetualang. Tapi tidak akan membuat kesalahan prinsip, melindungi artileri, melindungi gerbong pasokan, itu adalah prinsip dasar yang dipahami semua komandan, dia pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk serangan diam-diam." "Baik," Hamid berkata dengan serius, "jika saya memiliki puluhan artileri, aku juga akan fokus pada pertahanan artileri, tidak mungkin untuk fokus hanya pada garis depan pertempuran dan meninggalkan belakang tanpa pengawasan. Lagi pula, ini adalah kunci untuk penekanan daya tembak." Tama bersenandung, dan berkata, "Jika dia ingin meledak, biarkan dia meledak, bagaimanapun dia bisa." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Bukankah dia baru saja mengendarai 50 atau 60 truk? Bahkan jika dia memiliki 30 truk penuh cangkang, bahkan jika dia menyelesaikan semua 30 truk yang berisi cangkang, tidak akan mungkin untuk meledakkan gunung berbatumu hingga puluhan sentimeter. Jadi kamu tidak perlu takut sama sekali. Jika dia hanya menembak, kalian semua akan bersembunyi di parit jalan terbalik, jadi pada dasarnya tidak akan ada gesekan karena penembakan itu. Setelah semua peluru ditembakkan, mereka hanya akan memiliki infanteri yang tersisa, kemudian 8.000 infanteri akan menyerang bukitmu, kamu akan dapat mempertahankannya dengan 800 orang. Maka kamu akan menang dan tidak akan pernah kalah." "Baik," Hamid sangat setuju dan berkata, "Saya tahu. Pasti akan mengikuti saran kakakku." Tama menambahkan, "Selain itu, kamu harus mengawasi ketika kendaraan lapis bajanya mulai menutupi infanteri dan menyerang pangkalanmu, dan hampir berada di belakang pangkalan kamu. Maka kamu dapat meminta pasukan elitmu meninggalkan lubang anti lereng dan pergi ke benteng permanen frontal untuk melakukan serangan balik. Dan kali ini untuk melakukan serangan balik, kamu juga harus ingat, sama sekali tidak ada tembakan awal, harus menunggu pihak lain masuk ke jangkauan efektifmu. Jarak dekat sebelum menembak, tidak hanya dapat membunuh musuh secara efektif, tetapi juga membuat artileri pihak lain tidak berani memberikan dukungan dengan santai, karena tentaramu di benteng permanen dapat menahan sebagian besar serangan artileri, sementara tentara mereka tidak memiliki apa-apa selain helm di kepala mereka. Jika mereka juga memasuki jangkauan pembunuhan artileri, pasti akan ada banyak orang yang tewas dan terluka." Mengatakan itu, Tama terus menganalisis, faktanya, jika sisi lain dari 8.000 pasukan darat semuanya melancarkan serangan yang kuat, bagimu itu bukan apa-apa, tempatmu tinggi dan berbahaya. Standarnya mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang, benar-benar dihitung sebagai seorang pria di gerbang, 10.000 orang tidak dapat membuka, ditambah benteng permanen barumu, kekuatan pertahanan akan sangat ditingkatkan, bahkan jika pihak lain menyerang masuk, kamu tidak perlu takut. Ketika saatnya tiba mereka baru saja menyerang, counter slope pitmu akan menjadi posisi pangsitmu, kemudian masih menempati tempat yang tinggi dan keuntungan dari pit, dan musuh yang masuk sengsara, dikelilingi dari dalam oleh kamu, tidak ada tempat untuk mundur bagi mereka. Astaga, Hamid tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, "Kakak, bagus, ini benar-benar hebat." Aku sedikit gugup, tetapi setelah mendengar kamu mengatakan itu, aku tidak sabar menunggu mereka masuk. Tama berkata, "Kamu dapat memiliki mentalitas ini, yang merupakan yang terbaik, memanfaatkan waktu, mengatur pasukan, membuat persiapan pra-pertempuran terakhir. Ingat kata-kataku, jangan cemas, jangan kering, harus menyusut dengan baik penyu. Juga bersiaplah untuk yang terburuk. Jika situasinya benar-benar tidak dapat dibawa, lakukan rencana terbaik." Sekian dulu ya video kali ini.
kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.